إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bersama yang kedua yang terakhir dalam hal ini akan sangat judul kita, yaitu wasiat Rasulullah SAW kepada beliau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjalanan hidup kita yang nanti juga akan berakhir, mudah-mudahan hari demi hari sebelum kita dipanggil oleh Allah, semoga kita bisa mentaubati dosa-dosa kita yang lalu, bisa merubah tingkah laku kita, bisa meningkatkan amal baik kita, dan juga mudah-mudahan sisa umur kita mendatangkan manfaat keselamatan bagi kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mencintai kita sebelum kita mencintainya. Bahkan kecintaan beliau kepada kita sebagai umatnya jauh dibanding dengan kecintaan kita kepada beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa beliau sangat berat kalau ada umatnya disiksa di neraka. Bahkan beliau sangat mengharap umatnya mempunyai iman yang kuat, terjauh dari segala musibah di dunia wal akhirah. Para bapak,
dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kita tidak kekal. Sebagaimana orang-orang terdahulu dari semenjak Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah nanti, generasi demi generasi itu silih berganti karena memang umur dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu adalah menunjukkan bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jangankan kita manusia, bumi, langit dan seisinya semuanya tidak kekal. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita semua yang saat ini masih bisa duduk di masjid, bisa beribadah, namun pada saatnya nanti kita akan satu persatu memenuhi panggilan Allah, berpindah dari alam dunia ini menjadi penduduk alam barzakh, yang pada nantinya kita akan mengalami proses di akhirat nanti. Semoga kita semua dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap ulama yang sangat diharapkan ketika ia kembali kepada Allah adalah harapannya husnul khatimah. Ma huwa husnul khatimah? Apa itu husnul khatimah? Dikatakan laisal maksud min husnil khatimah antamuta wa anta fil masjid au ala sajadatis salat au tamuta wal mushafu baina yadaika. Yang dikatakan husnul khatimah bukan seseorang yang karena dia mati di masjid atau ketika dia berada di sajadah sedang sholat atau kebetulan dia ngaji. Itu adalah sebahagian dari tanda bahwa ia kembali kepada Allah dalam keadaan amal baik. Namun bukan harus begitu seluruhnya. Sekarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat di tempat tidurnya, berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau adalah khaira khalqillah, Habibullah. Beliau meninggal dunia di dalam, bukan di tempat sholat, bukan di masjid, tapi di rumah beliau. Juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat beliau, juga meninggal di rumahnya. Bahkan seorang yang digelar dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yaitu Khalid ibn al-Walid, yang tidak kurang dari memimpin peperangan 100 kali di dalam hidupnya, beliau pun meninggal di rumahnya. Bahkan ketika mendekati ajalnya, beliau mengatakan amut mautun nisa,
aku mati sebagaimana matinya seorang perempuan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, husnul khatimah itu dimanapun dia meninggal, atau mungkin dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, atau mungkin dia dalam keadaan di masjid, atau ketika sholat, atau ketika dia membaca Al-Quran. Tapi yang lebih utama ialah walakin husnul khatimah antamuta wa anta bari'un minasyirki. Seseorang yang mati di hatinya tidak mensekutukan Allah, bersih dari kesyirikan, maka berarti dia mati di dalam keadaan tauhidullah, mati di dalam keadaan beriman kepada Allah, dan itulah yang namanya husnul khatimah. Juga husnul khatimah antamuta wa anta bari'un minan nifaq. Seseorang yang meninggal di hatinya bersih dari kesifat munafik. Sifat munafik ini yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Antara ucapan dan hati bertolak belakang. Jadi nifak ini dikatakan orang mengatakan bibirnya beriman tapi hatinya kufur. Nah, orang yang hatinya bersih dari sifat munafik, nah itu kalau dia meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah antamuta wa anta mufarikun lil mubtadi'ah bari'un min kulli bid'atin. Orang dikatakan mati husnul khatimah ketika dia meninggal, dia jauh dari sifat-sifat yang tidak baik, mati di dalam keadaan mempunyai sifat-sifat akhlakul karimah, jauh dari hal-hal yang bid'ah atau sifat yang tersesat. Juga dikatakan husnul khatimah antamuta wa anta alal kitabi was sunnah wa mu'minun bima jaa fihima. Orang dikatakan mati husnul khatimah yang ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia tetap beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Sebelumnya ia mengamalkan apa yang dibawa atau apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga orang dikatakan dia mati dalam keadaan husnul khatimah wa anta hafiful himla min dima'il muslimin wa amwalihim. Seseorang dikatakan dia meninggal dunia husnul khatimah ketika dia kembali kepada Allah khafiful himlah, ringan bebannya. Maksudnya dia tidak meninggal dunia dalam keadaan berbuat zalim kepada sesama Islam, banyak mempunyai berbuat hal-hal yang tidak baik atau merugikan orang lain. Tapi orang yang dikatakan husnul khatimah ialah apabila dia mati dalam keadaan mampu menunaikan hak Allah dan hak sesama adami. Husnul khatimah wa anta tamuta salimul qalbi, seseorang dikatakan mati husnul khatimah
kalau ketika dia meninggal dunia salimul qalbi, hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada zalim, tidak ada niat-niat yang tidak baik. Tahirun nawaya wa husnil akhlaq, tidak ada di hatinya hal-hal yang sifatnya kebohongan, kesombongan dan lain sebagainya. Juga dikatakan husnul khatimah, seseorang apabila dia mampu sebelum dia meninggal dunia, dia memperhatikan kewajiban sholatnya yang 5 waktu. Kalau sholatnya dia baik, sebab dikatakan awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama besok setiap orang yang diperiksa dinilai adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, insya Allah hal-hal berikutnya dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk dapat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah menuntun kita menjadikan akhir dari hayat kita mampu kita membawa iman dan Islam. Tanda-tanda orang yang akan meninggal husnul khatimah, atau tanda bahwa dia akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhiratnya, ialah apabila ketika hidup di dunia dia beriman kepada Allah dengan iman yang kuat. Dengan imannya yang kuat dikatakan di dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang kedua, di dalam dirinya ada taqwa Allah. Karena memang takwa ini di dalam hidup kita sangat dibutuhkan. Apa sebab? Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi kata-kata takwa ini sangat mudah diucapkan. Bahkan dari mudahnya sampai baju saja ada baju takwa. Walaupun yang memakai belum tentu takwa kepada Allah. Takwa adalah kita menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah lebih mudah, lebih gampang. Yang lebih sulit adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang banyak tergelincir adalah di dalam menjauhi larangan Allah. Juga orang yang akan meninggal dunia dengan istiqomah, dengan husnul khatimah, kalau di dalam hidupnya takwa kepada Allah itu hidup di dalam hatinya. Takwa adalah dia merasa takut kepada Allah untuk menerjang larangan Allah, tapi dia sangat berharap akan rahmah
dan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hidupnya, di dalam menjalankan amal baik, utamanya di dalam ibadah, ia mempunyai sifat istiqamah. Sudah sering saya jelaskan tentang istiqamah ini. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang secara rutin, secara terus-menerus berkesinambungan dilaksanakan walaupun amal itu sedikit. Kita melakukan amal sedikit tapi istiqomah, itu jauh lebih baik nilainya dari kita melakukan amal banyak sekaligus tapi setelah itu kita berhenti. Oleh karena itu, mari kita di dalam melaksanakan ibadah apa saja, kerjakan menurut kemampuan dan usahakan dengan istiqamah. Juga untuk mengantar seseorang meninggalnya bisa tetap ingat kepada Allah dan membawa iman, ialah apabila ia selalu ingat akan kematian. Karena kafa bil mauti wa'idhan, karena kematian adalah nasihat terbaik bagi siapa saja kalau dia mampu mengambil hikmah. Oleh karena itu, para bapak dan saudara-saudara sekalian, setiap kita mengantar saudara kita yang dipanggil oleh Allah, kita harus mampu mengambil hikmah, harus mampu mengambil iktibar bahwa saudara kita yang dipanggil oleh Allah adalah pendahulu kita, sedangkan kita pasti menyusul mereka. Apabila kita sadar bahwa maut sewaktu-waktu pasti mendatangi kita, maka yang paling baik adalah orang yang pemikirannya cerdas, akalnya cemerlang, pemikirannya lurus adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa asyadduhum isti'dadan. Dia banyak mengingat mati, tapi juga dia berusaha dengan sebaik mungkin mempersiapkan bekal untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orang yang di dalam hidupnya an yakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah, itu juga termasuk tanda orang akan mati husnul khatimah. Sebab apa? Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang diberi kemudahan oleh Allah untuk apa ia diciptakan. Orang yang di dalam hidupnya dia zahidun fid dunya, dikatakan zuhud dunia bukan berarti dia tidak bekerja, bukan dia harus miskin, tidak, tapi dia bekerja dengan baik. Apa yang didapat dia syukur, yang masih belum didapat dia bersabar.
Seberapa dia mendapat, dia tidak mengeluh dan dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang urusan akhirat dia pentingkan, karena itu harapan yang sangat dipentingkan. Juga orang yang di dalam hidupnya dia an yakuna qalilul qawli bima la yahtaju ilaih. Orang yang ketika berbicara dia tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang tidak baik, dia tidak berbicara. Maka dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam yang baik ialah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, baik berbicara maupun bertingkah. Oleh karena itu, di dalam kita bergaul hendaknya kita membatasi diri. Juga dikatakan an yakuna wara'an fima qalla au katsura minal haram wasyubhat. Nah, ini yang sangat perlu. Orang yang ingin mati husnul khotimah harus hati-hati tentang masalah yang haram, baik itu sedikit maupun apalagi banyak. Sebab seperti yang saya katakan tadi, menjalankan perintah berbuat taat itu lebih mudah daripada meninggalkan larangan. Dan untuk kita terjerumus kepada masalah haram ini jalannya sangat banyak sekali. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar. Bahkan kadang-kadang walaupun dengan sadar kita masih juga kita terjang. Di tengah-tengah masyarakat ini yang sering kita lihat, apakah satu lembaga, apakah satu organisasi atau partai atau apa saja, ini biasanya sangat mudah untuk terjerumus ke dalam masalah haram kalau kita tidak hati-hati. Satu contoh, sekarang ada satu jamaah tahlil, lalu diusahakan untuk seragam. Ada satu orang yang ditugas membeli kain. Ketika beli kain, dia pakai 2 nota atau organisasi apa saja, apakah sekolahan, apakah lembaga-lembaga yang lain, organisasi yang biasanya kadang-kadang masalah hal-hal yang lain seperti seragam, masalah rekreasi, masalah catering dan lain sebagainya, selagi kita tidak berbuat apa adanya. Satu contoh seperti tadi yang jamaah tahlil, ketika beli kain pakai 2 nota, yang satu nota asli, yang disodorkan nota yang sudah dirubah, dinaikkan harganya. Nah, ini sekarang umum terjadi. Padahal ini adalah satu perbuatan yang haram. Ini banyak terjadi di mana-mana. Dan ini yang perlu kita sadari. Kita jangan sampai terjerumus ke masalah itu. Sebab apa? Harta yang kita dapat akan kita jadikan makan anak istri kita. Loh, bagaimana anak istri kita beri makan dengan hal yang diharamkan oleh Allah? Kadang-kadang kita yang penting jenisnya tidak haram, seperti gula, beras, atau hal-hal yang lain.
Tapi kalau caranya tidak benar, maka barang yang jenisnya halal itu hukumnya bisa menjadi haram. Ini yang perlu sangat kita hati-hati di tengah-tengah masyarakat, di dalam segala apa saja kumpulan. Saya lihat ini yang sangat rawan. Saya lama berkecimpung di dalam masalah pendidikan. Itu saya lihat juga ada terjadi ketika mau rekreasi. Ongkos bis bisa dibati juga. Cateringnya masih bisa juga dirubah. Bahkan penginapannya itu pun masih bisa menjadi lahan untuk kita mendapatkan rizki yang haram karena kita tidak jujur. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal seperti ini jarang diungkap, jarang dibicarakan. Karena apa? Biasanya pelaku-pelakunya orang yang pandai, orang yang pinter. Jadi mari kita hati-hati tentang hari ini. Setelah kita tahu begini, harus jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga untuk mengantar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kita harus meningkatkan semangat kita di dalam beribadah dan di dalam membaca Al-Quran. Setiap hari usahakan kita istiqomah membaca Al-Quran walaupun sedikit. Jangan sampai kalau tidak kena udzur benar-benar, jangan sampai kita meninggalkan tidak membaca Al-Quran. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Orang membaca Al-Quran, alangkah baiknya kalau sebelum membaca dia toto hatinya. Kita minta kepada Allah dengan kesucian kalamnya Allah dan keagungan firman-Nya Allah, semoga lantunan bacaan Al-Quran itu menjadi perbaikan bagi hati kita yang rusak, menjadi penerang bagi hati kita yang gelap, bagi pembersih hati kita yang kotor, bagi penyembuh bagi hati-hati kita yang penuh dengan penyakit-penyakitnya hati. Nah, ini sebelum membaca kita niat minta seperti ini kepada Allah. Dan hindari kita membaca hanya ingin menunjukkan kebolehan kita membaca. Orang yang membaca Al-Quran tidak diniati dengan ikhlas, maka bacaannya muspro, tidak ada apa-apanya. Bahkan Al-Quran itu nanti di akhir zaman, karena banyaknya orang yang hanya membaca tapi tidak dijaga keikhlasannya, tidak dijaga adab dan tata keramanya, dikatakan Al-Quran mengeluh kepada Allah, inni utla wala yu'malu bi. Ya Allah, saya dibaca oleh umat Islam tapi tidak diamalkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi usahakan rumah kita ini tiap hari ada dengungan bacaan Al-Quran
yang kita baca dengan lisan kita, yang didengar oleh anak dan istri kita. Insya Allah satu keluarga, satu rumah yang selalu ada bacaan Al-Quran, yang dibaca oleh penghuni rumah itu dengan niat yang baik, akan mendatangkan barokah untuk menjadikan yang bersangkutan orang mendapat rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu nantinya di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Waktu 5 menit. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya masalah ini masih panjang, tapi untuk malam hari ini saya cukupi sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada malam minggu yang akan datang, kalau mungkin Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita setiap malam minggu kumpul. Bahkan kalau para bapak ini tiap malam, tiap hari kumpul, usahakan ketika salah satu dari saudara kita dipanggil oleh Allah, hati kita tergerak untuk selalu mendoakannya, agar tali persaudaraan itu kekal sampai di hadapan Allah. Karena orang yang at-tahabba fillah ini sangat mulia di hadapan Allah. Orang yang merasa bersaudara hanya semata-mata karena Allah, tidak ada kepentingan lain, itu adalah mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang mempunyai kesalahan, mari kita maafkan saudara kita sebelum dia minta maaf. Kalau kita punya salah kepada saudara kita cepat-cepat minta maaf. Dan kita sebagai manusia usahakan husnudzon kepada saudara kita, tapi kita harus su'dzon kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang selamat di dunia wal akhirah dan mati membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada malam minggu yang akan datang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup majelis kita malam hari ini. Saya tidak lupa, mungkin sudah bapak-bapak banyak yang lupa, setiap duduk di masjid jangan lupa niat etika. Ini biasanya banyak lupanya. Terus sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis yang kita adakan ini walaupun sangat sederhana, tapi akan kita sangat untung kalau majelis yang sederhana ini makbul indallah, akan mendatangkan manfaat bagi kita yang bisa kita nikmati ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai akhir, mari kita membaca Fatihah, mohon kepada Allah untuk ayah dan ibu kita. Semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, kehilafan, kesalahan ayah dan ibu kita semoga diampuni oleh Allah. Berkat kita mohon kepada Allah, sebab akan bermanfaat. Oleh Rasulullah dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu akan mendapat manfaat apabila anak-anaknya selalu mendoakan. Jadi mari kita jangan lupa mendoakan ayah dan ibu kita. Semoga ayah dan ibu kita
diberi tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita mohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang dari mereka sudah sangat banyak yang mati syahid. Sudah ada 10.000 orang lain yang luka-luka, itu ada lebih dari 10.000. Mereka adalah saudara kita seiman. Bahkan di antara mereka adalah syuhada, yang mudah-mudahan mereka meraih kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umat Islam ahli Palestina diberi kemenangan oleh Allah, dan mudah-mudahan Zionis Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita. Kita sadar kita banyak salah, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mari kita sadar juga untuk anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Asmaul Husna, mengetuk pintu Allah. Apa yang menjadi hajat dari para bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirkan di hatinya. Mudah-mudahan hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil,
Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.